Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Ikhwah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk ke ad-darsu tsalitsa asyara, pelajaran ke-13. Di pelajaran 13 kita akan mempelajari yang namanya isim jamak. Isim jamak. Sebelumnya, mulai dari pelajaran 1 sampai pelajaran 12, kata benda yang kita pelajari itu selalu dalam bentuk tunggal, ya, atau dalam contoh, hadza qalamun, ya, ini pena. Maksudnya kan satu pena. Ya, kitabun, kitab. Maksudnya kan satu kitab. Ya, selalu dalam bentuk tunggal atau dalam bentuk mufrad. Nah, di pelajaran 13 kita baru akan mempelajari tentang isim jamak, tentang jamak, ya. Apa itu jamak? Jamak adalah bentuk plural atau banyak, ya. Contohnya pena-pena, ya, kemudian para kaum muslimin. Nah, itu kan bentuknya banyak. Kalau muslimun artinya seorang muslim, berarti satu orang. Tapi kalau para kaum muslimin, ya, banyak kaum musliminnya, berarti bentuknya banyak. Bagaimana cara membentuk dari kata muslimun menjadi para kaum muslimin? Nah, inilah yang akan kita pelajari insyaallah di pelajaran 13. Ya. Jamak terbagi, ya, dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Dicatat ya. Yang pertama adalah jamak salim. Yang kedua, jamak taksir. Apa itu jamak salim? Jamak salim adalah jamak yang bentuk tunggalnya selamat ketika diubah menjadi bentuk jamak. Contohnya kita lewati dulu, ya. Nah, kemudian jamak salim terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, ya, khusus diperuntukkan untuk isim mudzakkar, ya, untuk laki-laki, ya. Jadi isim ini khusus untuk isim mudzakkar, ya. Contoh, nah, perubahan pada jamak mudzakkar salim dengan ditambahkan huruf wawu, ya, dan huruf nun. Di akhir kata. Contoh, tadi ya, muslimun, artinya seorang muslim. Kalau ingin kita ubah menjadi bentuk jamak, maka menjadi muslimun. Ya, ditinggal ditambahkan huruf wawu dan huruf na. Berarti muslimuna di sini jamak apa namanya? Jamak mudzakkar salim. Kenapa dia disebut jamak mudzakkar salim?
karena susunan hurufnya selamat, ya, masih berurutan ketika diubah menjadi bentuk jamak. Masih muslimun, kemudian muslimu. Insya Allah kita akan pelajari jamak taksir. Kemudian pembagian jamak salim yang kedua adalah jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim ini khusus diperuntukkan untuk isim muannas. Pembahasan ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Biar pelajaran 13 bagian pertama ini tidak terlalu panjang. Taib. Setelah kita membahas tentang jamak salim, sekarang yang kedua, pembagian yang kedua adalah jamak taksir. Ya. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir adalah jamak yang bentuk tunggalnya tidak berurutan, ya, atau tidak selamat saat diubah menjadi bentuk jamak. Contohnya qalamun, ya, qalamun artinya pena. Ketika dia diubah menjadi bentuk jamak, maka menjadi aqlamun. Kalau kita perhatikan di sini, tiba-tiba di awal kata didahului oleh hamzah. Ya, hamzahnya dari mana coba? Kemudian setelah huruf lam, ya, ditambahkan alif. Tiba-tiba ada alif. Nah, inilah yang disebut dengan jamak taksir. Bentuknya terpecah, berantakan, tidak berurutan, tidak lagi selamat. Ya, berbeda dengan jamak salim, yang asalnya muslimun menjadi muslimuna. Hurufnya masih berurutan, masih tersusun rapih. Muslimu, muslimu, sama-sama. Ya, berbeda dengan qalamun jadi aqlamun. Ya, tentu ini tidak lagi disebut berurutan, tidak lagi disebut selamat. Taib. Nah, inilah dua bentuk jamak yang akan kita pelajari, yang akan dikenalkan kepada kita insyaallah di bagian yang pertama. Kita masuk ke materi. Ikhwah wa akhwati fillah, di pelajaran 13 ini lebih aplikatif. Ana harap seluruhnya dicatat, benar-benar dicatat, karena kalau tidak dicatat nanti akan bingung, ya. Dan kalau bisa itu diberi stabilo khusus. Ya, misalnya warna apa untuk jamak, ya. Warna apa untuk apa, hal yang belum dimengerti dan seterusnya. Ya, manfaatkan dengan baik penggunaan stabilo, ya. Taib. Perhatikan, di sini ada percakapan. Man haula'il fityatut tiwalu ya aliyu. Siapa para pemuda yang tinggi ini wahai Ali? Di sini kita dikenalkan dengan isim isyarah haula'i. Haula'i ini adalah bentuk jamak, ya, dari hadza dan hadhihi. Ya. Hadza artinya ini kan? Hadza, hadhihi. Jamaknya adalah haula'i. Ya. Jadi isim isyarah haula'i ini adalah kata tunjuk untuk menunjuk yang dekat. Ya, kemudian lebih dari dua. Ya. Menunjuk yang secara umum menunjuk yang berakal. Ya, kemudian bisa menunjuk untuk mudzakkar maupun untuk muannas. Ya. Artinya sama ini, ya. Man haula'il fityatu tiwalu ya aliyu. Ya, al-fityatu di sini jamak dari al-fata. Al-fata. Ya. Jamaknya apa? Al-fityatu.
Jamak ini disebut jamak apa? Jamak taksir karena tidak berurutan. Taib. At-tiwalu ini adalah jamak dari tawilun. Ya, at-tawilu jamaknya adalah at-tiwalu. Seperti ini. Ya, dicatat dengan baik. Nanti insya Allah di latihan lumayan membantu ya. Nah, kata al-fityatu tiwalu di sini adalah susunan na'at dan man'ut. Ya, sifat dan yang disifati. Mana sifatnya? Sifatnya adalah at-tiwalu. Mana yang disifatinya? Yang disifatinya adalah al-fityatu, pemuda. Ya, para pemuda. Ketika yang disifatinya bentuknya jamak, maka sifatnya juga harus jamak. Ya, kita kemarin sudah belajar tentang na'at dan man'ut. Ketentuannya apa saja? Harus selaras dari segi harokat. Ya, kemudian harus selaras dari segi jenis, ya kan? Apakah dia mudzakar ataukah dia muannas? Ya, kemudian harus selaras dari segi apa lagi? Harus selaras dari segi nakirah dan ma'rifah, ya kan? Kemudian yang keempat harus selaras dari segi jumlah. Nah, kalau kita perhatikan di sini al-fityatu tiwalu, karena tidak beri harokat ya. Nah, dia apa? Dari segi harokat sama-sama al-fityatu tiwalu, sama-sama berharokat dhamma. Dari segi jenis, ya, al-fityatu tidak kita katakan muannas. Untuk menghukumi dia, harus dilihat dulu bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya itu mudzakar atau muannas. Tidak serta-merta diakhiri dengan tak marbutoh dia dihukumi muannas. Kenapa? Karena ini lagi dalam bentuk jamak. Kita harus melihat dulu ya bentuk tunggalnya seperti apa. Al-fata di sini tidak ada tak marbutohnya. Maka kita hukumi dia sebagai isim mudzakar. Ya al-fityatu mudzakar, at-tiwalu juga mudzakar. Kemudian harus selaras dari segi ma'rifah, nakirah dan ma'rifah. Di sini sama-sama memakai alif lam, maka dia sama-sama ma'rifah. Kemudian yang keempat harus selaras dari segi jumlah. Ya. Ketika al-fityatu jumlahnya banyak, at-tiwalu juga harus banyak. Taib. Ya Aliyu, wahai Ali. Aliyu di sini kenapa tidak diberikan tanwin? Karena ada ya nida, ya panggilan. Sehingga yang asalnya Aliyun, tanwinnya dihilangkan saat diawali dengan ya nida. Taib. Kemudian, hum tullabun jududun. Mereka adalah para siswa yang baru. Tullabun, ini adalah bentuk jamak taksir dari kata apa? Talibun. Talibun jamaknya adalah tullabun, para siswa. Jududun, yang baru. Jududun, mufradnya apa? Bentuk tunggalnya apa? Jadidun. Ya, jadidun. Taib. Di sini kita dikenalkan dengan hum, mereka. Ya, mereka bentuk jamak dari huwa, ya. Huwa dia untuk satu orang laki-laki, hum mereka untuk banyak laki-laki, mereka. Karena hum ini menunjuk ke al-fityatu tiwalu. Taib. Kemudian min ainahum, dari mana mereka? Hum min Amrika, mereka dari Amerika. Kita sudah pelajari ya, sebuah isim yang diakhiri dengan alif, dia tidak bisa diberikan harokat. Kemudian, ahum zumalauka, apakah mereka adalah teman-temanmu? Ya, zumalauka, jamak taksir dari zamilun. Zamilun. Ya, bentuk jamaknya apa? Zumalau. Ya,
Nanti kita akan pelajari, insyaallah. Di sini zumala'u bersambung dengan dhamir anta, ya, sehingga menjadi zumala'uka. Taib. Naam, ya, hum, mereka adalah zumala'i, teman-temanku. Hum fi fasli, mereka di kelasku. Ahum mujtahiduna, apakah mereka mujtahiduna, bersungguh-sungguh? Mujtahiduna, bentuk mufradnya adalah mujtahidun. Kemudian dia diubah menjadi bentuk jamak, maka ditambahkan huruf waw dan na, sehingga menjadi mujtahiduna. Mujtahiduna di sini bentuk jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Karena dia bentuknya selamat. Ya, hurufnya masih berurutan. Naam, ya, hum mujtahiduna. Mereka adalah siswa yang bersungguh-sungguh. Ma asma'uhum. Siapa nama-nama mereka? Kita sudah belajar di pelajaran 5 ya, tentang hamzah wasal, yaitu ismun. Ismun di sini disebut hamzah wasal. Ketika dia terletak di awal kalimat, maka dia tidak diberikan harokat dan tidak dibaca. Seperti mas muka. Mas muka itu tulisannya seperti ini. Iya. Hamzah wasalnya tidak dibaca. Tapi kalau ismun kita ubah menjadi bentuk jamak, hamzah wasalnya berubah menjadi hamzah qata. Ada ra'sul ainnya di sini, kita perhatikan. Ya, ada ra'sul ain, ada kepala huruf ain. Kalau ada kepala huruf ainnya, maka dia hamzahnya dibaca. Sehingga di sini ya, ma asma'uhum. Siapa nama-nama mereka? Ya, ismun jamaknya adalah asma'un. Insyaallah nanti kita pelajari ya di tamrin. Asma'uhum, nama-nama mereka, Yasirun, wa Zakaria dan Zakaria, wa Musa dan Musa, wa Abdullahi dan Abdullah. Wa man haula'ir rijalul qisaru, dan siapa para lelaki yang pendek ini, ya, ar-rijalu jamak dari apa? Rajulun. Rajulun jamaknya adalah rijalun. Ya, kalau rajulun satu orang laki-laki, rijalun laki-laki banyak. Kalau rijlun apa? Kalau rijlun itu kaki. Kaki ya. Taib. Al-qisaru jamak dari qasirun, pendek. Hum, mereka adalah hujjajun, para haji. Ya, hajjun jamaknya adalah hujjajun. Ya. Min ainahum, dari mana mereka? Ba'duhum minal sini, sebagian dari mereka dari Cina. Wa ba'duhum minal Yabani, dan sebagian dari mereka dari Jepang. Aina Musa wa asdiqa'uhu, di mana Musa dan teman-temannya? Asdiqa'uhu jamak dari sodiqun, artinya teman. Ya, sama seperti zamilun, zumala'u, artinya juga teman. Zahabu ilal mat'am, mereka pergi ke tempat makan. Kita sudah belajar tentang kata zahaba dan perubahan-perubahannya. Ya, kalau ketemu anta jadi zahabta, kalau ketemu hiya jadi zahabat, ya, dan seterusnya. Kemudian kalau ketemu hum, ya, menjadi ya mereka pergi, maksudnya bukan dia pergi atau kamu pergi, tapi mereka pergi, laki-laki, menjadi zahabu. Seperti ini ya.
Taib. Kita masuk ke tamarinu, latihan-latihan. Tamrin pertama, hawwilil mubtada'a, ubahlah mubtada' fi kullin minal jumalil atiyati, pada setiap jumlah berikut, kalimat berikut, ila jam'in, kepada bentuk jamak. Mithalun, contoh, hadza talibun, ini adalah siswa. Apa itu mubtada? Insyaallah mubtada akan kita pelajari di pelajaran 16 dan 17 ya. Tapi ringkasnya mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat. Dalam hal ini hadza talibun, maka mubtadanya adalah hadza. Baik. Ketika hadza ya atau mubtadanya diubah menjadi bentuk jamak sehingga menjadi haula'i, maka kata setelah mubtada juga otomatis menjadi bentuk jamak. Di sini hadza adalah isim isyarah untuk tunggal, ya, satu, menunjuk yang satu. Dan talibun di sini isim tunggal. Ketika isim isyarahnya tidak lagi berbentuk tunggal, tapi banyak, menunjuk yang banyak, tidak pas ketika yang ditunjuk cuma satu, yaitu talibun. Maka talibunnya mau tidak mau juga harus diubah menjadi bentuk banyak, yang menyesuaikan dengan isim isyarahnya, kata tunjuknya. Ya, ketika kata tunjuknya menunjuk yang banyak, maka yang ditunjuk juga harus banyak. Maka talibun harus diubah menjadi bentuk jamak. Nah, di sini ya bentuk jamaknya sudah disediakan ya di samping. Mudah insya Allah ya. Ini bisa jadi kamus tersendiri buat kita hafalkan. Ya, talibun jamaknya adalah tullabun. Tajirun pedagang jamaknya adalah tujarun. Ya, hajun jamaknya adalah hujjajun, para haji. Rajulun ya laki, jamaknya adalah rijalun. Kabirun besar, kibarun. Sogirun kecil, sigarun. Ya, qasirun pendek, kisarun. Tawilun tinggi, tiwalun. Waladun bocah laki-laki, auladun. Ibnun anak laki-laki, abnaun. Ya, perhatikan ini hamzah wasal ketika diubah menjadi bentuk jamak menjadi hamzah qata. Ya, abnaun, ada ra'sul ainnya di sini, ya. Kemudian amun jamaknya a'mamun, paman, ya. Syekhun jamaknya syuyukhun, orang tua. Ya, kakek-kakek, ya, orang yang tua, bukan orang tua kita tapi. Dhaifun jamaknya duyufun, ya. Zamilun teman, jamaknya zumala'u. Fakirun orang fakir, jamaknya fuqara'u. Goniyun kaya, jamaknya agniya'u. Sadiqun teman, jamaknya asdiqa'u. Tabibun dokter, jamaknya atibba'u. Kalau kita perhatikan di sini, nah di sini ada dua kaidah penting. Yang pertama, isim yang berpola u'a'a'u tidak diberikan tanwin. U'a'a'u, ya. U-A-A-U. Seperti apa? Zumala'u. Fuqara'u. Ya. Ini tidak diberikan tanwin. Kemudian yang kedua yang tidak diberikan tanwin adalah A, I, A, U. Contoh, Agniya'u. Asdiqa'u. Atibba'u. Ini tidak diberikan tanwin. Ya, jadi kita dikenalkan dengan dua isim yang tidak boleh diberikan tanwin, yaitu yang memiliki pola u'a'a'u dan a'i'a'u. Ya, taib. Dicatat ini ya, diberikan stabilo khusus, sehingga nanti kalau antum bolak-balik buku Durusul Lugah kelihatan, oh, ini ada yang saya stabilo, ini apa nih, tentang apa nih? Oh, ternyata tentang isim yang tidak boleh diberikan tanwin. Ya, jadi itu seperti murojaah syariah, murojaah cepat. Ya, biar nempel terus di otak kita. Taib. Ya, ini adalah bentuk-bentuk jamak yang sudah disediakan. Silakan tamrin 1 dikerjakan. Taib.
Tamrin 2. Hawilil mufradatil lati tahtaha khattun. Ubahlah kata-kata yang di bawahnya ada garis ila jumu'in ke dalam bentuk jamak kama huwa mawdhahun fil mithali sebagaimana yang dijelaskan di contoh. Mithalun contoh, man hadzal rajulu, siapa laki-laki ini? Huwa hajjun, dia adalah seorang haji. Yang diberikan garis yang mana? Ar-rajulu. Ar-rajulu ini isim tunggal, isim mufrad, artinya laki-laki. Ketika yang diberi garis ini diubah menjadi bentuk jamak, maka otomatis banyak nih yang akan berubah. Salah satunya isim isyarahnya. Gak mungkin isim isyarah tunggal menunjuk banyak. Kan ar-rajulu jamaknya apa? Ar-rijalu. Gak mungkin masih pakai hadza. Karena hadza ini menunjuk satu. Kalau ingin menunjuk banyak, maka hadzanya isim isyarahnya diubah menjadi bentuk banyak. Yaitu apa? Haulai. Kemudian tidak mungkin menjadi huwa. Huwa ini untuk satu orang laki-laki, dia. Ya kalau untuk banyak laki-laki apa? Hum. Kemudian hum apa? Hajun. Hajun ini seorang haji. Ya, kalau para haji, maka menjadi hum hujjaj. Faham sampai sini? Contoh nomor 1. Min aina hadzal talib? Dari mana siswa ini? Huwa minal Hindi. Dia dari India. Ketika at-talibu, misalnya kita ubah menjadi bentuk jamak. Jamaknya apa? At-talibu jamaknya apa? At-tullab. Ya. Maka yang pertama diubah apa? Kata tunjuknya dulu. Nggak mungkin pakai hadza. Ya, karena untuk menunjuk yang banyak. Berarti apa? Haulai at-tullabu. Kemudian apa? Domirnya, kata gantinya. Hum minal Hindi. Ya, Indianya nggak usah diubah jadi bentuk banyak. Ya, India negara. Taib. Silakan tamrin 2 dikerjakan. Kalau ada yang tidak tahu artinya, silakan tanya di grup ya. Taib. Untuk peserta yang memilih paket gratis, kalau ingin mengerjakan tugas, kemudian dikoreksi dan diskusi, silakan untuk hubungi kami ya. Dan kalau ingin bertanya-tanya juga nggak apa-apa, silakan tanya. Ustadz ini apa ya? Taib. Kita masuk ke tamrin 3. Adifil asma al-atiyata, ya sandarkan isim-isim berikut marrotan ila ismin zahirin. Ya sesekali ke isim zahir. Isim zahir itu isim yang tidak mengandung kata ganti. Ya nama itu kan bukan kata ganti. Wa ukhra, dan sesekali ila dhamirin, ya disandarkan kepada bentuk dhamir, ya kata ganti. Kama huwa mawdhahun fil mithali, sebagaimana yang dijelaskan di dalam contoh. Mithalun contoh, abnaun. Kata abnaun ketika kita sandarkan kepada isim zahir, misalnya Muhammad, menjadi abna'u Muhammadin. Ya ini sebagaimana yang telah kita pelajari. Tapi ketika abna'un disandarkan ya kepada dhamir, maka kita lihat di sini ada huruf wawu di bawah hamzah. Menjadi abna'uhu. Ini adalah isim-isim yang diakhiri dengan hamzah. Ketika bersambung dengan dhamir, maka selalu ada tambahan huruf wawu ketika dhammah. Asma'un menjadi asma'ut tullabi. Berarti gimana di sini? Asma'uhum. Ya, Anda contohkan sekali saja ya. Karena mepet waktu ini, takut kelamaan. Asma'uhum, tidak ya seperti ini ya. Seperti ini, bukan seperti ini. Bukan seperti ini ya, tapi apa? Baik. Kemudian zumala'u hamidin menjadi zumala'uka sebagaimana yang ada di percakapan. Silakan dicek lagi. Asdiqa'u. Ya. Kenapa tidak ditanwin? Karena dia ai'au. Asdiqa'ul mudarrisi asdiqa'uhu. Ya, taib. Tamrin 3 enggak usah di PR. Enggak usah dikerjakan. Tamrin 4, iqra'il mithala, bacalah contoh,
Thumma hawilil jumal al-atiyata mithlahu. Ya, kemudian ubahlah jumlah berikut seperti contoh. Mithalun, contoh, at-talibu dhahaba ilal mat'ami. Siswa itu pergi ke tempat makan. Kemudian diubah menjadi bentuk jamak. At-tullabu, ya talibnya diubah jadi at-tullabu. Dhahabu ilal mat'ami. Maka fiilnya juga harus berubah, menyesuaikan. Ya talib, siswa itu dia pergi ke tempat makan. Para siswa itu mereka pergi ke tempat makan. Ya, ini latihan cara membentuk zahaba atau cara membentuk fiil ketika bersambung dengan hum. Ya. Taib. Tamrin 4 silakan dikerjakan. Di sini ada fiil jalasa, ada fiil kharaja, ada fiil zahaba. Bagaimana ketika diubah menjadi bentuk banyak? Ya, bersambung dengan hum. Silakan dikerjakan. Tamrin 5, Iqra waktub, tidak PR. Silakan sebagaimana biasa, antum bisa pause, berikan harokat, diartikan, nanti sesuaikan dengan kita. Ya, at-tullabu fil fasli, para siswa itu di dalam kelas. Man haula'il auladu, siapa anak laki-laki ini? Ahum abna'uka, ya apakah mereka anak laki-lakimu? Kita lihat abna'un bersambung dengan domir, maka di sini ada tambahan huruf waw. La, tidak, hum abna'u akhi. Mereka adalah anak laki-laki saudaraku. Man haula'in nasu, siapa manusia ini? Hum hujjajun min Turkiya. Mereka adalah para haji dari Turki. Aina tujaru, di mana para pedagang itu? Zahabu ila suki. Mereka pergi ke pasar. Man haula'ir rijalu, siapa para lelaki ini? Hum duyufun, mereka para tamu. Al-fallahuna fil hukuli, para petani itu ada di ladang-ladang. Wa abna'uhum fil madrasati, dan anak laki-laki mereka ada di sekolah. Aina tullabul jududu, di mana para siswa yang baru itu? Ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudiri. Sebagian dari mereka ada di kelas dan sebagian dari mereka bersama kepala sekolah. A'mami tujarun kibarun. Paman-pamanku adalah pedagang yang besar. Haula'i ikhwati. Mereka adalah saudara-saudaraku. Aina abna'uka ya Aliyu? Di mana anak laki-lakimu wahai Ali? Hum fid dukani. Mereka di toko. At-tullabul kibaru fil mal'abi, para siswa senior itu ada di lapangan. Wa tullabus sigaru fil fasli, dan siswa-siswa kecil, ya maksudnya di sini junior. Ya, dan siswa junior ada di kelas. Haula'il fityatu ikhwatun. Para pemuda ini adalah saudara. Abuhum imamu hadzal masjidi. Ayah mereka adalah imam masjid ini. Haula'ir rijalu fallahuna min qaryati. Para laki-laki ini adalah petani dari desa saya. Aina tullabul jududu, di mana para siswa yang baru itu? Akharaju, apakah mereka keluar? Naam, ya, kharaju, mereka keluar. Wa dhahabu, dan mereka pergi ilal maktabati, ke perpustakaan. Ahaula'il atibba'u muslimuna, apakah para dokter ini muslimun? Ya, orang Islam. Naam, ya, hum muslimuna, mereka adalah orang-orang Islam. Li abna'un sigorun, saya memiliki anak laki-laki yang kecil. Ba'duhum fil madrasatil ibtidaiyati, ya sebagian dari mereka ada di sekolah ibtidaiyah, SD. Wa ba'duhum fil madrasatil mutawassitati, dan sebagian dari mereka ada di sekolah SMP. Baik, Afan, kalau dirasa agak cepat ya, nanti bisa diulang-ulang insyaallah ya. Baik. Tamrin 6, uktub, ya. Tulislah jam'al kalimatil atiyati. Bentuk jamak dari kata-kata berikut. Silakan ini untuk latihan hafalan, ya. Kabirun, besar, jamaknya apa? Muslimun, jamaknya apa? Silakan dikerjakan. Bisa diskusi di grup, ya silakan.
Kita masuk ke al-kalimatul jadidatu, kosakata baru. Al-haqlu jamannya hukulun, ladang. An-nasu, manusia. Al-qaryatu, desa. Al-dhaifu, tamu. Asy-syaikhu, orang yang tua. Al-mat'amu, tempat makan. Al-madrasatul ibtidaiyah, ya, sekolah SD. Taib. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah di pelajaran 13 ada 3 bagian. Kita sudah melewati bagian yang pertama. Taib, aku qauli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.